panitia nih, berapa tua sebutin membaiki speaker pulang. Itu kedengaran aja sudah, artinya dengan kita bersuara seadanya, tinggi aja suara di situ. Kemudian taskin ra, mensukunkan ra pada takbir yang pertama. Allahu akbar, Allahu akbar. Disukunkan, ra-nya dimatikan. Takbir yang pertama, takbir yang kedua. Kemudian lagi disunatkan at-taswib fi adzanil fajar. Subuh, adzan subuh disunatkan taswib. Artinya tambahan daripada kalimat-kalimat adzan selain daripada adzan subuh. Nah, apa kalimat taswib? Ialah as-salatu khairum minan naum. Nah, itu ngaran taswib tuh. Yani taswib itu mengata salatu khairum minan naum. Nah, itu taswib namanya. As-salat khair minan naum. Berapa kali? 2 kali juga. Itu setelah hayya 'alas shalah, setelah hayya 'alal falah, 2 kali. Taswib. Andai kata salatu khairum minan naum subuh, berarti kita mendapatkan pahala taswib. Sah aja lah adzannya, sah aja. Kalau disuruh mau ulangnya adzan, undanglah pada salatu khairum minan naum. Bemamai, kenapa aja salatu khairum minan naum? Ditinggal kah? Gitu tuh. Kalau usah dibahas itu. Penting lu sah aja dulu adzannya, cuman taswibnya kada dapat. Itu aja. Sunnah taswib kada dapat. Artinya adzannya sudah sah. As-salatu khairum minan naum itu memperingatkan orang guring gitu. Sembahyang itu lebih baik daripada guring. Kan itu artinya kan? Salat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian yang kelima at-tarjih. Apa itu tarjih? Wa huwa al-ityan bi syahadatain sirran qabla ityan bihi majahra. Mendatangkan 2 kalimat syahadat bagamat sebelum mendatangkannya dengan menyaring. Nah, jadi pada ketika kita memandangkan takbir dulu lah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum syahadat menyaring, kita ucapkan bagaimana? Bagaimana? Hanya Rasulullah la ilaha illallah. Nah, itu namanya tarjih. Kadang-kadang jarang orang bisa tertinggal tarjih nih. Pindah nak ucapan langsung syahadat aja langsung. Iyalah, sunat dulu, tarjih dulu. Nah, jadi pada ketika takbir 2 kali sudah, nah hendak mengucapkan asyhadu wa nyaring, berhemat dulu. Kemudian yang berikutnya waqul wa adzin isba'ih al-musabbihatain fi udunai, yakni as-simakhain, meletakkan muadzin nih 2 jari telunjuk di 2 telinganya, maksudnya di 2 lubang telinganya. Nah, cuman jangan sebidian betulian, ujungnya aja dimasukkan, ujungnya dimasukkan. Ini dalam ilmu balaghah ngarannya dzikrul ba'd, dzikrul qul wa iradatul ba'd. Jadi disebut seberatan tapi nanti dihendaki cuma sedikit ujungnya. Kenapa? Itu supaya menyatu ya, suara supaya menyatu. Dianjurkan. Mungkin kalau dina masukkan. Suara anak kainnya aja kan. Jadi jual. Anak ini gitu. Penting ini nanti masukkan. Ya kalau kayak ini mana happy mana sebaiknya pacul. Kalau kayak ini kan ada kekuatan. Ya lah. Kalau kawan mana datang impol. Kiamat tam. Betulian kalinya. Nah, itu berarti penghalang ada. At-tarjih apa? Meletakkan si muadzin 2 telunjuk di 2 telinga, maksud 2 lubang. Kemudian yang berikutnya al-intifat indal hay'alah bil adzan wal iqamah, menoleh di saat mengucapkan hayya 'alas shalah.
mengucapkan hayya 'alal falah pada adzan dan pada iqamah. Hayya 'alas shalah yang pertama yaltafit yaminan, yaltafitu yaminan, menoleh ke kanan. Kemudian pada ketika hayya 'alal falah, hayya 'alah yang kedua hayya 'alal falah itu ke kiri. Cuman ada dua kaifiat, ada dua cara. Jadi makanya tadilah adzan pada ketika kita memandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah yang menoleh ini wajah. Ini posisi dada tetap. Ini yang menoleh, muka kita aja. Hayya 'alas shalah. Boleh kan? Kemudian hayya 'alas shalah. Hanya demikian pula. Ada dua ini kaifiatnya. Hayya 'alas shalah. Bagaimana di sini aja. Hayya 'alas shalah. Melanjutkan. Nah, jadi terserah aja anak dibolehkan tak asal kan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kembali ke hayya 'alas falah kita juga gitu. Asal jangan dada ya terpaling muhah ya sifatnya wajah bil wajh. Jadi dengan muhah, dengan wajah. Sunnah-sunnah adzan berapa macam dah? 7 lah. 7 lah. Nah itu untuk para muadzin. Untuk para muadzin. Nah, menambahi pahala itu kan bagi orang yang muadzin. Adzan sudah sunnah dapat pahalanya. Melaksanakan sunnah-sunnah di dalam adzan pulang dapat pulang pahala. Muadzin ini dibayar. Di akhirat itu dijelaskan di dalam hadis itu adalah orang-orang yang memiliki bulu yang panjang ya. Jadi bila panjang bulunya di akhirat lebih baik itu mati waktu dalam dunia. Tapi bulu panjang di akhirat itu mulia. Bila bulu panjang di akhirat, nah itu sama lawan onta, sama lawan jerapah. Terbaik bulu panjang, yalah pada orang jerapah enak. Tapi kalau di akhirat mulia, mau menandakan orang ini di dalam dunia orang ini memandangkan Anda terhormat, nah, terhormat. Mana afdalnya muadzin, adzan, tukang adzan lawan imam. Khilaf tuh, ada yang mengatakan muadzin yang paling afdal karena muadzin ini memberitahukan masuknya waktu. Jadi orang di tempat tahu, orang yang di luar tahu bahwa waktu sholat sudah tiba. Artinya orang ini mengajak orang yang mengajak orang untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau imam, nah bagi orang yang ada di tempat itu aja. Nah, jadi jasanya tuh orang yang ada di tempat. Tapi kalau muadzin jasanya sampai keluar. Nah, jadi sekali-kali ya kita jadi muadzin. Mau nggak ada orang yang dia sekali-kali ya. Bila aja mikrofon jangan tahutan bila kada kau landang handap artinya kada kau panjang adanya kan suaranya terbatas sudah seadanya aja supaya kita di akhirat adalah lawan kita juga kan mengamalkan sunnah adzan ini kan mengamalkan sunnah adzan. Ada ulun di langgar itu bacaan latihan sidin jadi adzan pengadzan orang umur 70 dah pengganti daripada orang 70 sebelumnya. Jadi ulun tuh bila bacaan BPAD kan terulun kelanggar berdahulu. Bila ada lawan si kaya tadi itu berdoaan. Jadi ada sidin hand garing sidin meninggal, cuma ada penggantinya sama pulang. Kada ada lagi nangguan generasi di bawah ini kada ada sama pada 70 angkanya juga. Ya Allah. 70-an presidennya, kalau 60 yang itu hampir 70-an presiden Tuhan ini. Oh bayaan lagi sih, takut siap ini. Siang sampai ini bebas. Nah, kada lagi narasi di bawah. Paling kena bila sudah ada mulai bacaan, ada nisyahnya, ada ke anak-anak atau non pemuda.
Kalau nang dahulu maghrib bilang rutin sidin asal sidin terdahulu aja deh. Sidin bang. Nah, ya Allah, ini juga mencari muadzin nih. Anda kan muadzin ini digaji 50 juta sebulan. Berapa buat bang? Jangan imam aja digaji, muadzin digaji juga. Iyalah. Kalau anak bergaji kan bahasanya itu jangan imam aja nak bergaji. Kenapa hanya cuman dianjurkan muadzin ini yang dikatakan lehernya panjang di akhirat itu orang yang kadang dari gaji. Yang wujud lillahi ta'ala itu. Wujud lillahi ta'ala. Sekali-kali supaya kita mengamalkan ada juga mengamalkan sunnah adzan. Kemudian disunahkan menjawab bagi orang yang mendengar pada adzan dan iqamah walaupun orangnya dalam keadaan junub. Nah, junub dalam keadaan junub, orang memandangkan adzan subuh. Nah, sunat menjawab yakni seperti mana apa yang dikatakan oleh muadzin, terkecuali hayya alatain, kecuali hayya ala shalah, hayya ala falah, itu jawabnya la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, yang kedua kecualinya taswib. Nah, salatu khairum minan naum, itu jawabnya sadaqata wa barinta. Sadaqta wa barita wa ana dzalika minasyahidin. Sadaqta wa barita itu paling minim. Selagi akan datang sadaqta wa barata, ada yang mengatakan sadaqta wa barita. Jadi sadaqta wa barata, sadaqta wa barita. Wa ana ala dzalik minasyahidin. Wa ana ala dzalik minasyahidin. Itu ada yang menambahkan seperti itu. Tapi kalau sadaqta wa barita atau sadaqta wa barita jadi aja deh. Kalau bahasa kitanya bujur ikam. Nah, beruntung kamu berbuat baik engkau. Gitu. Artinya memberitahukan bahwa sembahyang itu lebih baik daripada guring. Sadaqata wa barirta atau sadaqta wa bararta. Jadi sunnah menjawab daripada orang yang mendengar adzan dan iqamah. Jadi jawabannya seperti mana apa yang dikatakan oleh muadzin dan orang yang iqamah atau orang yang melantunkan qomat. Nah, cuman tadi nang berbeda pengecualiannya satu hayya alatain, hayya ala shalah, hayya al falah. Nah, itu jawabannya la haula wala quwwah. Kemudian yang kedua adalah at-taswib. Nah, taswib itu jawabannya adalah sadaqta wa barinta wa ana ala dzalik minasyahidin kalau hendak ditambahkan. Nah, kemudian yang satunya lagi pada ketika qomat. Nah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu jawabannya aqamaha wa adamaha. Aqamaha wa adamaha. Coba dicatat, ada catatannya maunya baik. Ada tambahannya lagi. Karena ditulisakan. Kalau tadilah minimal itu sadaqah berita itu paling pendek. Kalau la haula wala quwwah itu terserah aja mau la haula wala quwwata illa billah atau sampai ada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Nah, kalau yang qamat aqamahullahu adamaha wa ja'ala min ibadikas shalihin. Tapi catat aja nanti. Kemudian lagi doa ba'dal adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wad darajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu kan masyhur kalau kita sedangkan ini doa. Itu doa untuk baginda Nabi. Doa untuk baginda Nabi. Oleh karena itu kita menambahkan doa antara adzan dengan qamah setelah kita berdoa untuk Nabi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhir sampai innaka la tukhliful mi'ad, tambahkan Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah atau rabbana atina fid dunya hasanah wa fil, terserah doa apa aja itu di situ, doa kebaikan, keselamatan, doa keampunan, terserah. Karena doa antara adzan dan iqamah itu diijabah oleh Allah. Jadi di antara waktu ijabatul doa adalah antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Ada kita biasanya hanya berdoa sampai innaka la tukhliful mi'ad. Itu sebenarnya untuk Nabi doa itu. Untuk Nabi, ya Allah, yang Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna. Salat yang dilaksanakan, ya Allah, datangkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Al-wasilah wal fadilah wal darajatul 'aliyah rafi'ah, itu untuk Nabi. Wa ba'athu al-maqam al-mahmud, maqam al-mahmud untuk Nabi. Untuk Nabi semua itu. Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, kemudian baru kita tambahkan doa untuk kita. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, atau Allahumma ighfir li dhunubi, atau Allahumma qdi hajati wa ma kan hajatid dunya wal akhirah. Hajat disebut hajatnya apa? Pada intinya berdoa lah. Nah, berdoa antara adzan dan iqamah. Jadi kalau kita kada bisa bahasa Arab, bahasa kita aja tambahannya itu lagi. Nah, bahasa kita aja. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Ya Allah, mudahkanlah segala segala perkaraku. Ya Allah, kabulkan segala hajatku. Ya Allah, apalagi diminta selamatkan aku dunia dan akhirat. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku. Artinya tambahi seorang aja itu. Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya, itu aja diulang, bisa juga. Allahumma barik fi dzurriyyati, Allahumma barik fi auladi wa dzurriyyati wa la tadurruhum wafiqhum li ta'atika wa rzuqna birrahum. Jadi intinya tambahilah doa itu. Nah, jadi waktu yang diijabah, waktu ijabah doa adalah antara adzan dan iqamah. Jadi setelah kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah shalatil ghaibah ila akhir, hanya kita berdoa untuk kita. Kemudian disunahkan selawat atas Nabi ba'dal adzan. Nah, ini biasanya sebelum doa nih. Sebelum doa, setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah, depan kita kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Menyatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nah, sunnah berselawat. Kemudian lagi disunahkan bagi kita yang mendengar
Kemudian lagi mengenai tentang sunnah iqamah. Selesai tadi sudah. Selesai. Sunnah iqamah. Tadi sunnah adzan. Sekarang sunnah iqamah. Yang pertama, khafdus shaut, merendahkan suara. Merendahkan suara. Jadi adzan dengan iqamat beda. Jadi kalau iqamat suaranya agak rendah. Nah, jangan tinggi-tinggi. Kemudian disunatkan lagi untuk iqamat ketiadaan perlahan-lahan seperti mana disunatkan di dalam adzan. Yakni yang disebut dengan bahasa Arabnya namanya al-idraj. Nah, jadi disambung, dirait lah. Nah, dirait sebagian antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kalau qad qamatis salah enak dulu, hanya qad qamatis salah. Agak ada. Tapi langsung dimasukkan, langsung di apa namanya, disebut kedua kalimat itu, diulang dengan secara langsung. Kadang tunggal rutingan bahina kadang. Asyhadu an la apa? Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, jadi beda dengan adzan. Jadi kalau adzan perlahan-lahan, berkalimat santai, tapi kalau inya qomat, nah itu agak segera. Nah. Kemudian lagi qomat itu bukan di tempat adzan. Qomat bukan di tempat adzan. Artinya adzan di sini tempatnya waktu qomat pindah. Kayak kita mengerjakan sembahyang wajib lah. Mengerjakan sembahyang wajib, pada ketika kita sembahyang wajib di tempat ini, pada ketika sembahyang sunat pindah, supaya tempat itu akan menjadi saksi kelak nanti di akhirat. Nah, jadi berpindah, yang di tempat itu aja. Jadi kayak di masjid kah, kayak di langgar kah, itu berpindah daripada tempat yang dimana kita sholat di situ wajib, pindah ke tempat yang lain pada ketika kita melaksanakan sunat. Adzan dan qomat seperti itu. Jadi adzan sini qomatnya pindah. Kemudian jawaban iqamah sudah tadi, cuman panjang nih lah. Dicatat punya qama Allah adamaha, ada sambungan madam di samawati wal ardh wa ja'alna shalihan. Aqamaha Allahu adamaha madam di samawati wal ardh wa ja'alna min salih ahliha. Panjang, ini dicatat banyak. Jawaban daripada kalimat iqamah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi aqamaha Allahu adamaha ila akhir. Lanjut lagi. Kemudian antakunal iqamah binadharil imam. Jadi iqamah itu melihat imam dulu. Jangan langsung tamat. Cari dulu ada imam. Nah, iqamah pada dulu imamnya ada siap, ada masih di rumah lagi. Imamnya mandi junub lagi baik. Ditunggu lagi imamnya. Apa itu tunjulan kan ya lah. Jadi lihat imam datang, kada imam hadir, kada imam. Jadi kalau yang qomat memandang imam. Sunnah bagi muadzin. Yang pertama dalam keadaan suci daripada hadas kecil, hadas besar. Nah, jadi berwudu, mandi wajib kalau yang hadas besar. Istiqbal kiblah, menghadap kiblat. Nah, jadi adzan itu menghadap kiblat. Siwak, biar dulu kayu siwak. Siwak sebelum adzan itu. Kemudian ayyakuna qaiman, adzan dalam keadaan berdiri. Terkecuali udzur, kayak orang sembahyang. Ya kalau yang udzur kada apa-apa, jadi masalah. Kada jadi masalah duduk, orang ini kan kada mampu diri berduduk.
Tapi bagi orang yang mau bunuh diri ada dalam keadaan berdiri. Yang berikutnya yakun hasanah shaut, muadzin itu adalah orang yang indah suaranya, yang baik suaranya. Jadi kalau memang ada nang pindah terbaik dulu, suruh nang terbaik lah muadzin. Bila inya umpama seorang pengarangnya kada ada lagi nang lain apa sudah adanya itu. Kayak apa lagi? Suara kambing ditarik di buntut. Nah, jadi hasanah shaut, cari yang baik suara lah. Li'annahu ada ila ijabahnya. Kemudian muadzinnya itu orang adil, kada fasik. Cari orang yang adil. Nah, jangan penyabu nang ada. Walaupun baik suaranya, gawinnya bung ayam, atau suaranya harat, yang disuruh juga fasik. Cari orang yang adil dulu, orang yang adil dulu kan. Nah, orang yang menjaga hududullah, orang yang menjaga ketentuan-ketentuan Allah. Jangan orang fasik, cari orang yang adil. Kemudian orangnya dipercaya, amin. Nah, amin. Orang yang dipercaya supaya manusia apa percaya. Oh ini kalau sudah ini nang ada nih jelas orang nih. Memang bujur kan gue gayaan orang nih. Tapi kalau orangnya kada amin, kada amanah, jangan suruh adzan. Kemudian ayakuna muhtasiban liwajhillah la yaqudu ala ujrah. Muadzin itu orang yang ikhlas karena Allah. La yaqudu ala ujrah, yang tidak mengambil upah. Nah, jadi nak kada gaji, sunnah. Jadi sunnah bagi muadzin itu orang yang mukhlis, muhtasiban liwajhillah, ay mukhlisan liwajhillah, ay la yaqudu ala ujrah, artinya kada upah. Ayu adina min murtafa'in, adzan disunatkan di tempat yang tinggi. Jadi muadzin berdiri di tempat yang tinggi. Kalau kita di Manara kan, nah, di Manara. Kalau di Pamangki masih di Manara, cuman masih kadang kayak dahulu kalau bahari itu masuk tingkat yang paling ujung, maka ada bamik. Dulu pada bamik kan masih paling tinggi. Kalau dengan bamik ini turun ke bawah. Nah, jadi sunat masih pengaruhnya di tempat yang tinggi. Ada kita tuanya aja yang tinggi lah, orangnya di bawah. Berarti sunatkan muadzin ini di tempat yang tinggi. Ayyakuna bi qurbil masjid, adzan itu di dekat masjid. Nah, biasanya menara entah di dalam masjid atau di luar masjid. Kemudian meninggalkan menjawab salam. Kalau ada orang memberikan salam kepada muadzin, itu sunat ditolak. Jangan dijawab dulu. Mali orang aja nih, kada tahu orang keadaan adzan. Abut kena seorang menjawab salam, ada jawab salam. Bertumburan orang apa aja orangnya. Kemudian lagi meninggalkan tarkul masjid. Jadi adzan itu jangan sambil berjalan, bukan ada di tempat aja. Jangan berjalan. Sunat meninggalkan berjalan pada adzan. Artinya tetap di tempat. Nah itu beberapa hal yang disunatkan bagi orang yang adzan. Nah ini siwak yang ketinggalan lah, menghadap kiblat, taharah itu tuh. Nah, kemudian berdiri, pahala. Kemudian lagi ada beberapa sunnah yang dilakukan sebelum sholat, setelah adzan dan setelah qomat. Nah, tuntung adzan, tuntung qomat sudah kan? Nah, ini ada beberapa hal yang disunatkan yang dilakukan sebelum sholat. Yang pertama apa? Yang pertama berjalan menuju tempat sholat dalam keadaan tenang dan santai. Jadi kada terburu-buru, kada sambil buka-buka, kada. Santai ya. Kalau yang di belakang orang sudah takbir, santai aja. Masjidnya jauh kan? Safnya saf di muka, saf dua saf aja yang sembahyang biasanya. Ya, dari belakang jauh datang orang sudah datang, orang sudah pada baca Fatihah apa segala. Kalau untuk mendapati rakaat, supaya dapat rakaat buka, udah santai aja. Karena mau tujuan banget jadi sembahyang. Ya lah, mau tujuan begini jual berdarah, akan boleh pulang, santai aja. Karena pada ketika sampai ke sholat, berapa yang dapat rakaatnya? Bedanya berapa dapat rakaatnya? 2, berarti kena tambah 2 kalau 4 rakaat gitu kan. Kalau 3 dapat baru 1, kurangnya 1, ditambah lagi disempurnakan, bukan ditambah, disempurnakan. Nah, dicukupi. Jadi kan perlu terburu-buru. Nah,
Kemudian tadi al-mubadarah ila syigal bi asmi shalah fi awal waqt. Artinya bersegera kepada bersibuk-sibuk dengan sebab-sebab salat di awal waktu. Jadi kita persiapkan dulu apa-apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan salat, nutup aurat apa segalanya kan. Ambil air wudu, siapkan lebih dulu. Nah, kemudian melaksanakan qobliyah. Kalau memang sembahyang itu ada qobliyahnya kan. Tapi semuanya ada qobliyahnya. Nah, maghribnya ada qobliyah, asarnya ada qobliyah, subuhnya ada qobliyah, isya'nya ada qobliyah, semuanya ada qobliyah. Nah, jadi qobliyah dulu. Seberatan ada qobliyah. Nah, jadi melaksanakan sunat qobliyah. Kemudian lagi diantaranya meratakan suhu, ratakan sholat. Jadi sudah berdiri di tempat, ratakan sholat. Saddul faraj atau saddul faraj, saddul faraj furujah. Saddul faraj artinya mengisi daripada yang kosong. Dan disunatkan mengintai di shaf yang pertama. Nah, jadi diusahakan untuk berdiri di shaf yang pertama. Jangan mahir ta'akhur, membelakang aja jangan. Jadi bercita-cita atau mengintai-intai untuk berada di shaf yang pertama, karena shaf pertama itu kan pahalanya. Kemudian lagi menundukkan kepala di tempat sujud, menundukkan kepala di tempat sujud, dan juga memandang dulu, memandang ke tempat sujud dan menundukkan kepala. Jadi memandang ke tempat sujud itu mengetahui akan bersihnya tempat sujud. Kalau ada situ tahi cacat apa kan, kalau situ ada kotoran, jadi dengan dipandang lebih dulu, jadi kita kada tahu. Kalau nya kada lihatan sembahyang, nah pas waktu sujud kecium. Nah, jadi dilihat dulu. Kemudian lagi aswak, bersiwak sebelum sembahyang. Masuk di dalam sembahyang dalam keadaan semangat, kosong hati daripada syawagil. Jadi mengkosongkan hati daripada sesuatu yang mengganggu. Jadi pada ketika kita sebelum sembahyang, bujur-bujur sudah hati kita kosong daripada yang lain, kosong daripada yang lain. Hatta kalau kita ada sesuatu yang pacangan jatuh di waktu sembahyang, angkat dulu, karena pecah mengganggu kita tuh. Kalau kita ada bahan di sini, nah barang makan angkat dulu. Ada HP di sini, angkat dulu. Jangan HP di sini sembahyang. Wow. Ya Allah, kenapa sujud? Putih pulang, mengganggu. Angkat dulu. Nah, itu diantaranya contoh, diantara contoh. Nah, jadi mandap barang. Nah, jadi segera jangan mengganggu lah. Kemudian lagi membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, dibaca sebelum sembahyang, sebelum takbiratul ihram. Nah, baca Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatin apa di dalam itu? Di dalam Wirdul Latif ada ta'awudz min syaitan. A'udzu Rabbi a'udzu bikalimat Rabbi. Nah, Rabbi a'udzu min hamazati syayatin. Baik-baik itu sebelum sembahyang. Jadi intinya ta'awudz, membaca a'udzubillah. Sunnah. Inilah kalau kada terburu-buru nih. Kalau kada terburu-buru artinya pada ketika imam berada di tempat mihrab, kita berada di belakang. Nah, bisa gini. Tapi pada ketika imam sudah membaca surah, kita datang, mungkin kita kalau di binas ada baca lagi nih. Yalah. Nah, sampai orang rokok bilang imam. Nah, jadi paling tidak artinya pada ketika pada ketika kita sudah berada di tempat, imam sudah berada, kita berada di tempat. Nah, mungkin dengan kita bisa untuk membaca yang disunahkan Qul a'udzu binnas, kemudian ta'awudz, yalah. Nah, kalau kita melaksanakan sunnah-sunnah yang kayak itu tuh mungkin imam kada terkejar lagi oleh kita.
lebih baik mengutamakan untuk dapat rakaat kan daripada membaca itu. Ini artinya lawan kita itu diusahakan untuk mengamalkan atau melaksanakan bacaan-bacaan ini. Nah, dengan kita hadir sudah berada di shaf, sudah berada di shaf. Kemudian yang terakhir mengucapkan dengan lafaz niat usolli, kemudian baru takbir. Sholli fardhu maghrib wa makan. Wallahu a'lam. Sudah selesai. Banyaklah ya nama-nama ingatnya ya. Nama-nama ingat engkau diamalkan. Kita ini yang kurang perhatian itu taswiyatus sufuf lawan sadul furaj, banyak miring shaf waktu sembahyang, kosong juga banyak juga, ada juga timpang. Kalau timpang shaf timpang kan banyak sebelah kanan atau sebelah kiri. Di berkapal tuh bahaya tuh bisa miring nih kak. Banyak benar ini udahnya nama renggang itu udahnya nan masih kau dimasuki satu orang ya lah. Ada sebagian daripada golongan ini bilainya memasuki bilainya renggang bisa renggang ujung segera tertutup berada ya ada. Nah, tapi dilarang pada sana nggak menutupi. Nah, jadi syaitan masuk di dalamnya. Atau ini dimasuki orang itu maunya dimasuki orang. Jangan isirin angin gitu. Suruh orang masuk satu, ambil di belakang, suruh masuk, bergisir sedikit, sampai bergatuk bahu pada orang. Terus penting mana tasawuf subuh? Karena aja di dalam hadis Nabi kita sangat menekankan masalah shafnya. Jadi jangan meratakan shaf aja Nabi, atau mau berselisih hati kalian. Atau mau berselisih hati kalian. Jadi kebanyakan kita memiliki berselisih hati ini daripada pengen untuk meratakan shaf. Pilot sama ada tamaju batis. Padahal sudah ada ya. Ambal itu sudah ada nya. Cuma kadang-kadang ada paham. Ada yang berdiri nanti di belakang, ada berdiri nanti maju. Garis nanti muka dipakai, ada garis nanti di belakang. Ini masalah nih. Maunya akun shafnya ini sudah bersaf itu terangkan sebenarnya kita berdiri di sini paling belakang gitu paling belakang para golongan jahitan doang kan ada situ warna-warnanya juga kan berdiri di situ. Jangan garisan ada di muka tadi juga kan kembangnya di situ berdiri belum tamai juga ya. Ada minang setengah ada juga belum ada rata ya. Makanya hati kita ini ikhtalaf aku dulu hati kita ini gak ada sama, gak ada searah, gak ada menyatu, gak ada seirama gara-gara shaf itu. Karena memang hadis Rasul itu memang hadis Nabi itu pilihan oleh Nabi meratakan shaf atau ikhtilaf belum. Jadi kita banyak akan memilih ikhtilaf belum. Makanya kadang-kadang antar panitia juga tampak iya lah ikhtilaf itu di mana-mana tuh masalah. Pembangunannya kalau ada tungtung 3 panitia bergantinya tungtung. Kalau ada masih ini dasar lebih baik itu bingung juga urusan agamanya bakal lahir. Coba dirampungkan baju-baju. Kalau memang urusan agama bakal itu karena ada unsur dunia di dalamnya. Kalau ada unsur dunia ada mau asal unsur bujur-bujur karena apa agama kadang menolak, tapi karena ada unsur dunia mungkin minta puji itu dunia aja iyalah mungkin minta nilai macam-macam aja. Mungkin ada kesempatan masjid diambil keuntungan hubungan sidin untuk orang Batak untung sidin ada juga yang gitu untung ngambil untung sidin masjid dijadikan bisnis
batu bata untuk masjid 700, ulahnya 800 ya, 100 kita seorang, 800 rupiah umpama bata sedikit, kita tuh diundang dan padahal sini menjual 700 saja untuk masjid, kan untuk masjid Pak, jangan biar 800 diulah dulu Pak, kesana aku 100-nya di bisnis masjid, belum nang lainnya kan semennya juga, alhamdulillah subhanallah, ini panitia duniawi katanya. Ya anak kan nyumbang masjid aja seorang dipikirkan anak ambil keuntungan, apa hendak membantu kan. Alhamdulillah, subhanallah. Nah mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah tadilah yang jawabannya kita catat barang. Al-Fatihah.